Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang simple present tense. Simple present tense ini merupakan kata kerja dasar yang biasanya digunakan untuk mengucapkan kata-kata bahasa Inggris atau kata kerja bahasa Inggris pada masa saat ini atau sekarang. Oke. Simple present tense memiliki present simple verb, jadi yang terdiri dari dua kategori tergantung dia to be atau verbs yang digunakan. Nah, untuk to be yang positif, dia terdiri dari tata bahasanya terdiri dari subjek ditambah am, is atau are, itu tergantung dari subjeknya apa ya, ditambah sama predicate-nya, kata kerjanya, sama kata selanjutnya apa gitu. Terus kalau yang verbsnya, untuk yang positif subjek plus verb plus object gitu. Kalau untuk yang negatif ada subjek plus am, is or are, ditambahin sama not, jadi langsung ditambahin not di tengahnya, ditambah sama predicate-nya apa. Kemudian yang verbsnya subject plus don't or doesn't, tergantung si subjeknya nanti apa, plus verb sama objek. Sedangkan untuk kalimat tanyanya dia dibalik, jadi si am, is atau are-nya di depan ditambah s, baru ditambah predicate, keterangan lainnya apa di belakang. Kemudian kalau untuk yang pakai verbs itu aktivitas ya, jadi kalimatnya itu merupakan aktivitas gitu, kata kerja. Jadi do or does di depannya ditambah subjek, tambah verb, ditambah objek. Nah, di sini verbnya itu masih verb yang dasar banget gitu. Nanti di penggunaannya baru aku jelasin. Lanjut, bentuknya seperti tadi. Ini sama masih form atau bentuk dari present simple. Jadi kalau si present simple ini digunakan untuk facts atau fakta, habitual actions atau aksi-aksi kebiasaan yang dilakukan gitu, kegiatan kebiasaan. Kemudian things that don't or won't change, hal-hal yang kayak fakta gitu ya, dia nggak bakal berubah. Terus untuk describing yourself, jadi kalau pada saat itu kamu mendescribe something, itu pakainya present simple. Nah, ciri-cirinya apa aja? Biasanya dia digunakan menggunakan frekuensinya, adverbs of frekuensinya often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, never, atau nggak pernah gitu. Nah, untuk to be ini, kalau I itu plus am, I am udah pada tahu ya. Kalau he or she or it ditambahin is, she, he, it, is, you, we, they, are gitu. Nah, untuk yang subjek plus verb plus objek ini, jadi kalau di present simple, kalau subjeknya I or we or they or you, itu hanya cukup verb dasarnya yang no s, jadi nggak pakai s. Kalau yang untuk he or she or it, itu ditambahin s kata kerjanya, jadi he likes, she likes, it likes gitu. Lanjut aja. Selanjutnya ada ini kayak semacam keterangan lain gitu untuk no one, nobody, nothing, nowhere, karena si mereka ini termasuk indefinite pronouns, jadi kata ganti yang tidak
dapat didefinisikan gitu kan, siapa, apakah dia perempuan, karena nggak ada bentuknya gitu. No one, nggak ada seorang pun. Makanya ada pengecualian. Jadi kalau kita mau menggunakan no one, nobody, nothing, and nowhere itu kita mengarah ke orang yang nggak ada, tempat yang nggak ada, atau sesuatu tuh hal yang nggak ada gitu. Kita menggunakan hal ini, menggunakan kata-kata ini, kita anggap sebagai singular verb. Jadi tetap pakai yang ada s-nya. Jadi kalau misalkan mau pakai contohnya, nobody ever goes to see her gitu. Jadi go-nya itu ditambahin es. Untuk yang nothing juga sama. You usually have to wait for a long time. Nothing happens quickly. Jadi happen-nya pakai s juga. Kemudian ada there was nowhere to park the car. Nowhere-nya itu sebelumnya ada there was. Jadi walaupun to park the car-nya dia nggak pakai s karena di situ ada to-nya, tapi there-nya itu pakainya was gitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke latihan. Jadi ada 10, ada 10 numbers. Fill in each blank with the simple present tense form of the verb in the brackets. Jadi ada blank space-nya. Number 1, Peter like walking in the rain. Karena Peter ini he, maka dia pakai s. So okay. Untuk nomor yang pertama, number 1, Peter like. Karena Peternya itu he, maka dia Peter likes walking in the rain. Kemudian yang nomor 2, jadi kita tuh harus pay attention sama subjeknya aja. Every time I walk, karena I tidak perlu tambahin s. Terus sebelahnya juga kita otomatis aja ya, I berarti tetap gitu, I remember. Kemudian number 3, every Sunday father. Father itu refer to he. Jadi dia laki-laki, jadi pakai s. Father gives himself a tree. Selanjutnya number 4, the smell. Smell itu kan bau. The smell it's a thing, adalah suatu benda gitu kan. Maksudnya bukan perempuan, bukan laki-laki. Jadi itu termasuk ke things. Jadi dia it, kata gantinya. Jadi the smell stinks pakai s. No wonder they tetap, karena they, we, I, you itu tetap, kata kerjanya tetap. No wonder they say they have no appetite to eat. Number 5, our teacher tells. Karena our teacher ini di sini satu teacher aja, dan itu mengarah bisa ke laki-laki atau bisa ke perempuan. Tells us that we must arrive early at school every day. She ini karena dia perempuan, she subjeknya pakai s. She wants to give. Before school itu kata benda, things. Jadi school begins pakai s juga. Next slide. Lanjut, next kita masih di exercise 1, number 6. Jadi di sini subjeknya adalah Sarah. Sarah, karena di sini kata kerjanya be, jadi kita pakainya
pasangannya Sarah itu atau pasangannya she, karena Sarah kan perempuan, she is often one of the first few pupils to arrive in school. Karena dia nggak pakai kata kerja ya, pakainya to be maksudnya. Number 7, that selfish little girl. Jadi di sini subjeknya itu adalah little girl, makanya dia kata kerjanya si do ini ditambahin is karena little girl ini she. Dance. Kemudian as a result nobody. Jadi di sini nobody itu tadi yang termasuk exceptions, sehingga want-nya itu pakai s. Jadi nobody wants karena kita anggapnya singular verb. Next, number 8. Ini pertanyaan. Jadi karena subjeknya you, maka di sini do-nya itu tetap karena you nggak pakai s. Jadi do you feel lonely after all your friends? Karena friends-nya termasuk di sini jamak atau dia ada s-nya, berarti friends-nya ini kan banyak orangnya. Jadi si friends-nya ini mengacu ke they karena mereka temennya kan banyak, nggak cuma satu orang aja. Jadi refuse-nya ini tetap pakai refuse. Kemudian number 9, the windmill. Windmill itu kalaupun kita nggak tahu artinya apa, tapi itu bukan perempuan atau bukan laki-laki juga kan. Jadi si windmill ini merupakan sebuah benda. Jadi verbnya kita tambahin s. Jadi the windmill rotates when the wind blows hard enough. Number 10, she, pasangannya does. Jadi langsung aja tulis does. Itu dia tadi pembahasan dari simple present tense. Kalau ada pertanyaan boleh tanya langsung di komen. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.